Restu Kampus Season 2. Kenalin, aku Salwa Puja dan kali ini aku bakalan tur jalan-jalan di Politeknik terbesar di Kota Malang, apalagi kalau bukan Politeknik Negeri Malang. Jalan-jalan, tur, dan ngobrol bareng mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Jadi kalian yang penasaran dan pengen tahu tentang kehidupan di Politeknik Negeri Malang, langsung tonton videonya sampai habis, oke? Oke, jadi kali ini aku sudah bersama salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri Malang. Nah, aku sama Kak siapa ini boleh kenalan dulu Kak, dari nama, jurusan, fakultas, dan angkatan kapan? Halo, aku Intan, aku dari jurusan D4 Teknik Kimia, angkatan 2016. Oke, dari Kak Intan, jurusan D4 Teknik Kimia, angkatan 2016. Jadi kali ini aku bakalan ngobrol dan sharing bareng Kak Intan tentang kehidupan di Politeknik Negeri Malang. Boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, jadi kita cari tempat duduk dulu nih ya. Oke, jadi kali ini aku udah bareng sama Kak Intan dan kita mau sharing-sharing seputar kehidupan yang ada di Politeknik Negeri Malang. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Kak, kan kakak angkatan 2016 dan sekarang udah 2021. Nah, pas kakak kuliah tuh kakak ikut apa aja gitu kesibukannya? Selama aku kuliah, selain aku kesibukan di jurusan, tapi aku juga ikut salah satu UKM di Politeknik Negeri Malang, yaitu UKM seni. Jadi di sini aku ikut teater sama paduan suara gitu sih, terus ikut kegiatan dari sebuah eventnya sama kepanitiaannya gitu. Oke, berarti kakak ini jurusan D4 Teknik Kimia tapi ikut UKM yang mungkin disukai kakak ya, UKM seni gitu ya. Ada paduan suara sama apa tadi? Teater. Oke, jadi selain di akademis, kakaknya ini juga sibuk di non-akademis gitu. Nah, boleh diceritain dong Kak, gimana cara kakak itu membagi kesibukan gitu? Pastinya ada rapat, ada latihan gitu-gitu kan. Nah, gimana cara kakak membagi waktu antara kuliah sama organisasi lainnya? Pertama sih aku itu sih nilai diri sendiri sih. Kalau aku orangnya suka lupa ya, setiap orang kan berbeda-beda. Kalau aku sendiri tuh orangnya suka lupa, jadi biasanya aku tuh bikin kayak catatan sendiri, jam segini aku kuliah sampai jam segini, nanti aku ketemu sama dosen ini jam berapa, kan buat koordinasi. Biasanya aku koordinasi buat anak-anak paduan suara kayak gitu. Terus nanti belum lagi nanti pas latihan jam berapa, nanti buat koordinasi sama pelatih paduan suara kayak gitu. Terus nanti belum lagi nanti ada rapat kayak gitu. Aku selalu menulis buat kegiatan aku sendiri, takutnya kan nanti lupa, terus sama nanti kedepannya kan kelewatan gitu ya, tapi kalau misalnya nggak kelewatan dicatat gitu. Berarti nyatanya di buku biasa, di notes gitu ya? Iya, ada kecil gitu sih. Oke, berarti kakaknya ini selalu mencatat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan. Misalnya jam segini ketemu sama dosen, jam segini ada rapat, ada latihan gitu-gitu ya Kak. Jadi nggak sampai kelupaan gitu akan tanggung jawabnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain juga kenapa sih kakak itu pilih Polinema gitu? Kenapa kok nggak universitas? Kenapa pilihnya ke Polinema dan kenapa jurusannya memilih jurusan D4 Teknik Kimia gitu? Kenapa aku pilih di Politeknik Negeri Malang? Karena di Politeknik Negeri Malang ini kan sistemnya kayak paketan kan ya. Ada D4 ya 4 tahun, kalau D3 ya 3 tahun. Jadi sistemnya itu ya harus lulus selama 4 tahun ini gitu. Dan itu terjadi di Politeknik Negeri Malang, nggak ada kurang ataupun lebih dari di jurusan di Politeknik Negeri Malang. Kenapa aku pilih jurusan Teknik Kimia? Karena aku melihat peluang dari kerja di daerah rumah aku sendiri. Biasanya kan di Pasuruan rumahku, dan itu di Pasuruan sendiri itu kebanyakan itu kota industri gitu. Jadi aku melihat peluang di situ. Artinya kebanyakan kan kalau di perusahaan industri itu kan kebanyakan kalau nggak teknik industri ya teknik kimia. Kebetulan di Politeknik Negeri Malang ada teknik kimia gitu sih. Jadinya menjadi Politeknik di depan. Karena tadi udah paketan dan selain itu kakaknya ini memanfaatkan peluang yang ada gitu ya di dunia industri, dan itu berhubungan dengan D4 dan kimia itu tadi gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu kakaknya ini masuknya lewat jalur apa dan sebenarnya ada berapa jalur sih untuk masuk ke Polinema itu sendiri? Sebenarnya kalau di sama sih kan Politeknik Negeri Malang sama kayak universitas gitu kan. Cuman bedanya mungkin kalau dulu aku pas zaman itu namanya SNMPTN kan. Kalau SNMPTN ya, kalau di Politeknik kan itu jalurnya tuh PMDK itu, terus ada UMPN.
setelah itu baru ada mandiri. Terus aku lewat jalurnya pas mandiri. Oh, pas mandiri gitu ya. Jadi ada banyak jalur dan kakaknya ini masuk jalur yang mandiri. Itu sebenarnya apa kak kalau zaman kakak dulu masuknya mandiri? Ya mandiri aja sih. Jadi selanjutnya mungkin kakaknya bisa cerita nih pengalaman-pengalaman yang seru mungkin di Politeknik, kan biasanya mungkin beda ya, dari namanya aja beda. Kalau misalnya Politeknik sama universitasnya, mungkin bisa diceritain pengalaman serunya tuh kayak gimana, apa mungkin karena lebih banyak praktiknya atau gimana? Sebenarnya kalau disuruh cerita balik lagi gitu ya, itu banyak banget pengalaman ataupun hal-hal yang seru dilakuin selama kuliah gitu. Jadi kalau perbedaannya sih emang beda kan, universitas sama politeknik negeri, apa politeknik itu beda gitu. Kalau di Politeknik Negeri Malang itu kebanyakan yang praktek kan. Istilahnya kalau dulu tuh kalau SMA lebih banyak apa Ilmunya, terus kalau misalnya Politeknik ini kayak SMK gitu ya, praktik itu yang berhubungan dengan jurusan itu tadi gitu ya kak. Banyak praktek gitu sih, dia jam 7 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 5 gitu. Wah, jadi full kebanyakan itu praktik daripada ke materinya gitu ya. Terus keunikannya lagi itu kita itu kayak berseragam gitu. Oh iya gitu. Kalau biasanya kan ini kan almet gitu ya, alma mater gitu ya. Kalau kita juga ada almet, seragam gitu ya. Kayak seragam, ada seragam sendiri buat praktek ataupun setiap harinya ada yang seragam gitu. Nggak pakai baju bebas. Nah jadi tadi kan sempat disinggung ya kalau misalnya kakak ini ikut UKM sama organisasi. Nah menurut kakak sendiri, bagi mahasiswa-mahasiswa atau sobat media di sana, menurut kakak tuh penting nggak sih ikut organisasi, itu manfaatnya tuh apa gitu kak? Menurut aku penting sih, karena manfaatnya itu buat diri kita sendiri. Selain bisa memanage waktu, juga bisa buat nanti, buat peluang kerjanya nanti. Di situ kan kita pasti kalau ikut organisasi mesti ada permasalahan ataupun ada sebuah kayak event gitu kan, kita bisa tuh nanti kerja tim, secara tim itu kayak gimana sih? Jadi melatih kekompakan kita dalam suatu tim juga gitu ya. Jadi kita juga bisa melatih public speaking gitu ya, bisa kayak gitu organisasi itu. Oke. Nah mungkin bisa diceritain juga kalau misalnya mungkin pembayarannya di Politeknik itu berbeda sama universitas gitu kan. Misalnya di universitas negeri kan bayarnya UKT gitu tiap semester. Kalau di Politeknik sendiri gimana? Sama sih, sama aja ya. Ya cuman sistemnya mungkin kalau di univ mungkin itu ya ada golongan-golongan gitu ya. Kalau di sini tuh enggak sih, tergantung sama jurusan juga, jurusan sama jalur masuk gitu. Bedanya gitu aja. Jadi nanti bakalan di awal itu sebelum kita masuk bakal dikasih tahu ya kalau misalnya biayanya berapa, terus ya, sesuai jurusannya berapa gitu ya. Oke. Nah mungkin bisa kasih alasan ke sobat Mindo kenapa harus pilih Polinema gitu kan? Kenapa harus Polinema? Karena selain kita itu sistemnya paketan, tapi kita itu dilatih kedisiplinan. Jadi sebelum masuk di Politeknik Negeri Malang khususnya ini tuh kita dilatih buat LDK namanya. Jadi kita selama 1 minggu di karantina di tempat kayak Arhanud. Kalau di Malang itu namanya Arhanud. Di situ kita dilatih kedisiplinan sama dilatih buat melatih mental kita juga gitu. Terus sistemnya juga paketan, itu sih yang menurut aku menarik gitu buat. Oke, jadi bedanya Polinema sama universitas yang lain tuh kayak gitu. Jadi buat kalian yang misalnya lebih tepat waktu lah, terus jurusan-jurusannya juga lebih sering di Polinema, jadi jangan ragu buat masuk di Polinema gitu ya. Oke, pertanyaanku udah banyak banget dan mungkin ada closing statement atau pertanyaan terakhir nih kak. Apa sih hal-hal yang paling dikangenin selama kuliah, selama flashback ke tahun-tahun sebelumnya gitu? Khususnya yang dikangenin sama teman-teman ya. Terus selain itu juga kan itu sih kangen sama pelajaran juga. Aku kangen banget kayak kangen pelajaran jarang-jarang kayak gitu kan, itu kangen gitu. Terus sama terus sama teman-teman dari UKM gitu. Terus khususnya di paduan suara itu kan selalu ikut eventnya dari Politeknik, upacara wisuda gitu sih yang kangen, latihan gitu lah. Oke, jadi banyak juga yang dikangenin pasti semasa kuliah, nggak cuma yang dialami kakak ini aja, mungkin kebanyakan juga kangen tentang kehidupan kuliah, terus teman-temannya, terus UKM-nya, pasti itu bakalan dikangenin setelah lulus ya kayak. Pasti. Oke, jadi seru banget ngobrol dan topik kita pada hari ini. Terus aku juga ada satu games, nanti kakak jawab cepet-cepetan aja ya. Oke, pertanyaanku udah banyak banget ya kak. Ini tadi pertanyaan seputar kehidupan di Polinema apa aja, jurusannya, kesibukannya kakak juga. Dan kali ini aku bakalan main game sama kakaknya. Kakak tahu games Never Have I
aja sih yang nakal ya, tidur di kelas gitu, ketiduran. Oke, never I have ever nggak ngerjain tugas kuliah. Ketinggalan deadline atau Nggak gimana? bisa itu. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak dapet nilai itu. Nggak pernah, nggak pernah. Oke guys ya. Nanti bener-bener kalau di sini harus ngerjain sih. Kalau nggak ngerjain Harus ngerjain ya, jadi nggak pernah dan jangan sampai ketinggalan ngerjain